acara berikutnya yaitu acara inti yang kita tunggu-tunggu. Siapa ya? Kakak, tumben kok berkumpul di halaman, ada apa ya Kak? Ini karena di sini akan ada tamu istimewa, Cu. Tamu istimewa? Iya, Cu. Siapa? Iya. Iya adalah siapa? Ayo, siapa yang tahu? Cu, yang tahu aku, Cu. Namanya Kak Bimo. Itu temennya Ustadz Roub. Temennya Ustadz Roub, sama-sama kita dulu belajar di Al-Kausar, pinter. Kak Bimo belajar di Al-Kausar. Baik, kita sambut pendongeng nasional yang sudah sangat terkenal dan sudah sangat banyak pengalamannya. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Beliau adalah Kak Bimo. Kepada beliau Kak Bimo kami persilahkan. Bismillah, bismillah, bismillah. Enak yang mana nih? Kuning apa hitam? Ini suara yang hitam, ini suara yang kuning. Karena seneng yang kuning. Oke. Yang ngusul hitam telat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hitung sampai 3. Dicari yang duduknya paling rapi. Yang laki-laki sudah makin rapi. Yang akhwat sudah lebih rapi. Hitungan saya mulai. 1. Ayo Gary, kita duduk yang rapi. Hai Patrick. Yes, Bang Baba. Betul sangat banyak Squidward dan Krabby Patty. SpongeBob SquarePants. 2. Saatnya mendengar cerita. Hei Suneo, ada si Suka. 3. Suara disimpan. Senyumnya dipasang. Semua mata melihat ke depan. Yuk salamnya dijawab. Daun salam, daun suci. Yang jawab salam saya doakan paling cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya bagus, salamnya kompak, salamnya semangat. Meskipun sekarang agak panas, kita diguyur vitamin Pro B5. Supaya pahalanya makin banyak, salamnya akan saya ulangi 1 kali lagi, boleh? Oke, laki perempuan semangat mana? Kita perhatikan.
laki-laki nilainya 94. Yang perempuan luar biasa 79. Ya emang kalah semangat. Gimana lagi? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat, para bapak pengasuh yayasan yang kita hormati, Kepala Sekolah SDIT Al-Kautsar yang kita muliakan, para ustadz ustazah, komite, dan anak-anak yang Kak Bimo cintai. Anak-anak kabarnya baik? Asik. Coba ditanya, anak-anak kabarnya baik? Sehat? Jawab dong. Selamat pagi Solih, apa kabar? Kenapa yang perempuannya kalah semangat? Baper ya. Ulangi, selamat pagi Solih, apa kabar? Gitu dong. Selamat pagi pintar, apa kabar? Selamat pagi hebat, selamat pagi pintar, selamat pagi semua, apa kabar? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Menyebut nama Allah, disebut nama Allah, hati kita bergetar karena iman. Pokoknya kerasa sampai di jantung. Tapi jangan lebay. Itu namanya dugem tahu. Ulangi. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Tuhan yang tak beranak dan tidak diperanakan. Emang sapi beranak? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama nabimu yang agung? Allah. Sorry. Sebenarnya kalian ini penasaran, kangen gak tau sama Nabi Muhammad? Yang ingin ketemu Nabi Muhammad angkat tangan. Yang ingin peluk Nabi Muhammad, cium tangan Nabi Muhammad, angkat tangan. Semoga kalian semuanya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Amin. Di padang mahsyar mendapatkan suguhan minuman telaga Nabi Muhammad. Mendapatkan doa syafaat Nabi Muhammad. Dan di surga jadi tetangganya Nabi Muhammad. Karena anak yatim piatu di Palestina kita perhatikan, sesiapa yang santuni yatim piatu di surga nanti jadi tetangganya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Hormati orang tua, sayang pada saudara. Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Masih ingat tepuk anak soleh? Yuk kita perbarui ikrar kita, tepuk anak soleh. Ciri anak soleh yang pertama, pasti rajin rajin orang tua dihormat, cinta Islam sampai rajin bela, rajin rajin sekemas, rajin ngompol kayak bayi, ngomel kayak mak-mak, ngopi kayak bapak-bapak.
Yang lain dong, rajin ngomong, tapi ngomong yang baik. Falyaqul khairan aliaskut. Ngomong yang baik, tapi kalau tidak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Diamnya jadi berpahala kalau kata-katanya bukan maksiat. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua. Saya lihat kalian makin gede-gede ya. Berarti makin gede harus makin pinter bersyukur kepada, pinter matematika jelas, pinter Al-Quran wajib, pinter agama yes, pinter pelajaran oke. Tapi yang penting adalah pinter bersyukur kepada Allah. Karena Allah terus menerus berikan syukur nikmat pada kita semuanya, sampai kita nggak bisa menghitung-hitungnya, mustahil saking banyaknya. Tapi dari nikmat Allah yang banyak tuh ada 4 nikmat terbesar dari Allah untuk kita. Sudah tahu? Sudah tahu 4 nikmat terbesar? Mau tahu nggak? Mau tahu? Ya, kalau mau tahu ya dikasih informasi. Akbarun nikmah ba'dal iman wal Islam as-sihhatu wa tulil umru. Nikmat yang paling besar itu adalah iman. Karena imannya kuat di hati, maka kita gembira semangat melaksanakan semua ajaran Islam. Apalagi badannya sehat dan umur panjang. Adik-adik sehat? Masih hidup? Yang sudah meninggal angkat tangan. Loh. Ini jenazah dari mana? Kok angkat tangan? Semoga kalian sehat selalu. Hidup, siapa yang masih hidup? Angkat tangan, perhatikan. Hidup hanya satu kali. Pantang jadi manusia gagal. Kita buat malaikat rokib sibuk, dan biarlah malaikat atid menganggur. Dipilih, hidupnya pengen sukses apa gagal? Dipilih, mau banyak pahala apa dosa? Mau taat atau ingkar? Mau surga apa neraka? Mau pahala apa dosa? Mau pinter atau bodoh? Mau kaya atau miskin? Mau sayang atau dibenci? Bilang amin dong, saya doakan semuanya bahagia. Semuanya jadi orang sukses. Saya doakan ayahnya rezekinya banyak. Uang jajannya ditambahin. Handphonenya ganti yang baru. Saya doakan nih mamanya nggak suka marah-marah lagi. Emang kamu suka diomelin? Siapa yang suka diomelin mamanya? Ya Allah, angkat tangan semua tanya. Kamu salah apa? Siapa yang suka, yang ayahnya juga suka diomelin mamanya di rumah? Oh, di Brangsong banyak bojo galak. Enggak, pasti ada salahnya tuh. Tepuk satu. Tepuk satu. Jawab jujur. Jangan-jangan bangunnya kesiangan ya? Enggak, bagus. Jangan-jangan mandinya susah ya? Makanya nggak habis ya? Jangan-jangan bangun tidur yang dipegang, suruh mandi masih main, kakak adik berantem gara-gara, pulang sekolah belum copot seragam masih sudah pegang, sampai di kamar tidur mau tidur masih pegang. Pantas diomelin. Berarti bukan marah, itu namanya nasihat, istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Kalau usanti ya syukur aku, saya usanti. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Kata ayahanda kita, Pak Kus, orang yang cerdas itu yang pertama adalah mengenal Allah, kemudian mengetahui siapa kawan, siapa yang lawan kita. Nah, siapa yang pengen jadi orang imannya kuat? Adik-adik agamanya apa? Agamanya apa?
Saya tanya, imannya asli atau palsu? Imannya kuat apa lemah? Islamnya asli atau palsu? Kuat apa lemah? Emang ada Kak Bima orang yang Islamnya palsu? Ada. Islamnya abal-abal. Kok gitu? Nggak ada buktinya. Maksudnya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi wala yakhuddu ala ta'amil fawailul lil alladzina hum wa yamna'una. Cie ngakunya Islam tapi sama anak yatim menghardik mencaci cela. Apa tuh? Cie katanya Islam tapi sama orang miskin gak mau ngasih makan. Cie katanya Islam sholatnya lalai, tukang pamer lagi. Apalagi nggak ada yang susah nggak mau membantu dengan barang berguna. Tapi hari ini saya melihat dengan mata kepala sendiri, kalian mendukung teman-teman kita yang ada di Gaza, di Palestina semuanya untuk membebaskan diri dari penjajah paling kejam sejak tahun 46 hingga sekarang. Coba kak, gua akan teriak. Kalau kakak bilang Palestina, Palestina, bilang bebaskan, bebaskan. Al-Aqsa, Al-Aqsa, bebaskan, bebaskan. Gaza, Gaza. Israel, Israel. Hancurkan, hancurkan. Coba akhwat sama ikhwan mana yang lebih semangat? Kayaknya tadi yang banyak maju ke depan yang akhwat ya. Berarti diem-diem, orangnya halus tapi hatinya kokoh nih, kuat. Perhatikan, siap. Palestina, Palestina. Good. Palestina, Palestina. Al-Aqsa, Al-Aqsa. Al-Aqsa, Al-Aqsa. Gaza, Gaza. Israel, Israel. Takbir. Israel hancurkan. Kalau konsumsi, konsumsi. Habiskan, habiskan. Berarti kamu Abu Lahab dong, lahap banget orangnya. Tepuk satu. Ulangi deh. Palestina, Palestina. Al-Aqsa, Al-Aqsa. Gaza, Gaza. Israel, Israel. Takbir. Yang ingin Palestina berdiri tegak, merdeka, takbir. Yang ingin Indonesia semuanya mendukung Palestina, takbir. Yang ingin hafal Quran bahagiakan keluarganya, takbir. Masya Allah, tepuk tangan yang meriah semuanya. Tepuk tangannya kurang meriah, tepuk tangan sambil teriak, yeay. Lebih semangat lagi. Paling semangat. Kupingku copot, tahu nggak? Sehat, umur panjang yang paling penting. Kenapa kita bantu Palestina? Bukan semata-mata karena urusan kemanusiaan. Kalau urusan kemanusiaan, orang Palestina juga ada yang nggak baik, juga ada yang suka bohong, ada juga yang mungkin curang, apalagi yang ada di Ramallah Barat. Tapi kenapa kita peduli Palestina? Karena soal keimanan. Al-Aqsa adalah bagian dari akidah kita, masjid suci, tempat pertama kali dibangun Nabi Adam alaihissalam setelah 40 tahun membangun Ka'bah, pindah ke Yerusalem untuk membangun namanya Masjidil Aqsa. 19 nabi dan rasul semua ada lahir di sana dan bermarkas dakwah di Masjidil Aqsa. 6 nabi rasul yang kita kenal yang gak lahir di sana semuanya diperjalankan oleh Allah ke tempat itu, termasuk nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini soal keimanan teman-teman semuanya. Tepuk satu, tepuk satu. Aku mau nanya, iman kalian lemah apa kuat? Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta laut?
angin, pencipta api. Allah ada nggak? Kelihatan nggak? Aneh. Orang agama lain tuh hanya kelihatan. Ada yang binatang, ada yang roh-roh halus, ada yang dewa-dewi. Kalian punya Tuhan nggak kelihatan kok percaya? Kenapa nggak kelihatan? Kenapa kita berimannya kuat? Allah maunya, aturan mainnya hanya mau dilihat oleh orang yang beriman, beramal soleh dari surga. Dari surga kita melihat Allah. Meskipun Allah bukan dalam surga. Emangnya surganya menampung Allah, lebih gede dari Allah. Dari surga kita nanti akan melihat Allah. Siapa yang pengen ketemu Allah? Siapa yang pengen ketemu Nabi Muhammad? Ayo, siapa yang pengen ketemu malaikat Ridwan? Ketemu tanda bidadari? Siapa yang pengen ketemu presiden? Mau yang lama apa yang baru? Yang soleh apa yang nggak soleh? Yang bisa ngaji apa yang nggak bisa ngaji? Yang cakep apa yang jelek? Semua cipta Allah sempurna. Tepuk satu. Saya doakan tahun depan punya presiden baru yang soleh, yang pintar ngaji, pintar sholawat, dan sayang pada anak-anak. Amin ya robbal alamin. Kenapa Allah nggak kelihatan? Karena mata kita lemah. Bisa nggak kita lihat matahari 10 detik? Nggak kuat. Kenapa? Baru 10 detik aja nggak kuat, mata kita lemah. Lihat ke atas, lama-lama bersin, ingusnya keluar, upilnya berhambur-hamburan. Karena mata kita lemah, sensitif dengan cahaya, kemudian kita bersin. 1 menit kita lihat matahari, mata kita bisa rusak, bisa buta. Retina, kornea kita rusak, kita bisa buta. Mata kita lemah. Lihat yang jauh, mata kita juga nggak mampu kan? Woi, kejauhan woi. Toh, ganjel toh, ganjel toh. Artinya mata kita lemah. Ken, anakmu Ken, sorry Ken. Oh masih hidup solikennya. Tepuk satu. Tepuk satu. Lihat yang dekat aja nggak mampu karena mata kita lemah. Lihat yang gede aja nggak mampu. Mana sih ujungnya langit? Di belakang gedung itu ada apa? Ada penutup, kita nggak bisa lihat. Apalagi melihat Allah yang maha besar, maha sempurna, pencipta cahaya di atas cahaya, kita nggak mampu. Tapi nanti di akhirat kita akan dimampukan Allah, bisa melihat Allah. Hanya yang beriman, beramal soleh. Oh la la la, oh li li li. Ayo duduk rapi, suara disimpan. Lomba semangat putra putri, duduk rapi, kakinya bersila. Ketika Kak Bimo masuk jalur Gaza, ketika kakak dengan rombongan masuk jalur Gaza, tentara Mesir siap-siap, senjatanya lengkap, wajahnya garang. Wajahnya itu garang. Tapi begitu masuk gerbang Rafah, Kak Bimo jumpa dengan orang-orang yang berbeda. Orang-orang Gaza itu wajahnya halus, matanya lembut, orangnya ramah, kerasa ramahnya sampai di hati. Itu pasti orang yang hati-hatinya tulus. Begitu Kak Bimo dengan rombongan masuk ke dalam jalur Gaza, ketemu anak-anak. Kak kenalin ya. Kansa duduk. Mereka itu, kayak mereka itu. Begitu masuk Gaza, anak-anak itu nggak pada minder, malah pada lari mendekat. Antum mention, saya ditanya, apakah Anda dari Cina? Wow. Batin saya ngenyek banget nih anak-anak.
Emang saya putih? Putih nggak sih? Emang mata saya sipit? Ada yang bilang katanya Kak Bimo wajahnya kayak artis Korea. Betul salah? Tolong ya, jujur ya. Jangan bohong, dosa besar loh bohong itu. Kak Bimo ini wajahnya kayak artis Korea nggak? Artis Cina? Putih nggak? Glowing kan? Kak Bimo sama Taehyung cakep siapa? Sama Jungkook cakep? Kak Bimo sama Raffi Ahmad cakep mana? Kak Bimo sama Sule cakep siapa? Sama sapi cakep mana? Sama kambing cakep mana? Sama sapi Kak Imo cakep siapa? Emang aku setan? Saya tuh sadar wajah saya itu imut tahu. Imut tuh hitam mutlak maksudnya. Dari sini wajah saya kan tampak pede kan? Ya enggak? Pede itu peteng dedet gelap gulita. Semoga wajah saya tidak mengganggu kesehatan Anda ya. Loh, anak-anak Gaza lihat smart PCP dibanding mereka mengira saya orang Cina. Meskipun kulit saya hitam, tapi yang penting bagi mereka orang Cina matanya sipit. Lah, Indonesia, saya orang Indonesia. Baru mereka teriak, alhamdulillah orang Indonesia, Indonesia. Mereka pun dengan senang-senang tadi datangan rombongan dari Indonesia. Teman-teman, saya lihat nih kakak-kakak di Gaza yang usianya SD kayak kalian, badannya itu sudah tinggi-tinggi, putih-putih, matanya tuh kelihatan anaknya pintar-pintar. Oh, ternyata di Gaza itu anak kelas 5 SD sudah hafal Quran semuanya. Kalian sudah hafal berapa juz? Berapa juz? Nanti saya ceritakan rahasianya mengapa mereka menghafalkan Al-Quran dan mengapa orang Israel takut banget sama anak-anak SD. Kok bisa begitu? Ada ceritanya. Badannya kuat. Mereka suka berlari, jalan kaki minimal sehari 10 km. Jadi lututnya, betisnya, pahanya kuat. Perutnya juga kuat, badannya jalannya lincah, cepat sekali. Apalagi suka main bergelantungan kayak kakak-kakak militer Hamas mereka. Mereka pengen jadi tentara Hamas. Ketika kami coba, iseng-iseng loh, Kak Bimo kan juga bisa bela diri. Coba dengan teman-teman sana, kawan-kawan, lah bertarung gulat. Ternyata ngalahkan anak kelas 5 SD, kelas 6, susah banget. Kalau di Jogja, kalau di kita bisa cepat menang. Tapi kalau sama anak Gaza itu, anak SD kuat-kuat banget. Maklum makanan mereka zaitun sih ya. C1. Jadi badan mereka itu kuat-kuat banget. Kenapa mereka kuat-kuat? Karena mereka sedang menghadapi tentara dengan senjata paling kuat di dunia, yaitu senjata orang-orang Israel. Orang Israelnya sih pengecut. Kalau anak Gaza semangat-semangat. Ditanya kemarin tanggal 7 kakak-kakak tentaranya naik para layang. Kapan latihannya? Latihannya dengan simulasi. Kemudian masuk ke sana. Ketika dibom, mereka bilang, "Ya walad, hai nak, apakah kau takut dengan orang-orang Israel?" "Enggak, takut dengan bom-bom Israel? Biasa aja." "Loh, kamu takut sama siapa?" "Kami hanya takut pada Allah. Nanti kalau dibom mati bagaimana?" "Kalau mati kan kita syahid." Mereka sangat ngerti kalau syahid itu hanya seperti orang dicubit saja, dan nanti ruhnya keluar disambut para malaikat, mendapatkan rezeki yang banyak. Bahkan yang sudah mati syahid ruhnya bilang, "Ya Allah, kok banyak banget hadiahnya, kami malu, kami pengen mati syahid lagi, berulang-ulang membela agama Islam." Karena apa? Hadiah rezekinya Allah sangat berlipat ganda bagi mereka. Wala taqul lima yuqtalu fi sabilil amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Tabu 1, tabu 2. Nah, lawannya siapa?
setan manusia bernama Israel. Yahudi. Tepuk satu. Lomba duduk rapi kembali. Nggak nyangka ya, ini yang berdiri ini cocok jadi gubernur Jawa Tengah loh. Ini yang badannya besar, Masya Allah, pas jadi kepala staf Angkatan Darat. Yang ini guru besar psikologi UGM. Yang ini rektor Undip. Wah, yang ini luar biasa pengusaha transportasi nasional. Yang sedang jalan, nah ini dia juragan cilok internasional, punya restoran, hotel di mana-mana. Amin ya robbal. Pokoknya bilang amin, saya doakan semuanya sukses, semuanya bahagia, semuanya masuk surga dan menjadi kesayangan Nabi Muhammad. Tepuk satu. Lupa aku, Kak Bima itu belum sedekah pagi ini. Ini mau. Setiap pagi Kak Bimo minimal 50.000 itu sedekah atas nama ibu, ya. Ibu nggak tahu. Saya berikan kepada yang duduknya paling rapi. Karena kalian juga sedekah hari ini, donasi untuk Palestina, ya kan? Kalian nggak salah, donasi untuk Palestina. Kakak hari ini tidak akan ceritakan sedih-sedihnya, ngeri-ngerinya, tapi ceritakan tentang gimana model anak-anak di Gaza. Tumben kamu rapi, nak. Yang hijau sama biru bisa dikasih siapa saja. Yang merah ini baiknya dikasih yang laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Oke, tapi yang duduknya depan atau belakang? Depan, biar gampang. Oh, belakang juga mau? 1, 2, 3, 4, 5. Masih dicari yang paling rapi. Anak-anak di Gaza nggak takut mati. Kalau mereka mati, yakin mati syahid. Dan mereka mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 7 Oktober, kakak-kakak Hamas, kakak-kakak Qassam berhasil menaklukkan pos-pos pertahanan di belakang tembok-tembok yang mereka jadikan sebagai penjara. Boikot Gaza selama 15 tahun. Israelnya ngeper, ngadu, minta bantuan Amerika. Itu namanya berani apa ngecut? Nyari temen, padahal Gaza kan sedikit orangnya, kemudian mereka sejuta banyak. Cari temen lagi, Amerika, Perancis, Inggris. Berani apa ngecut? Bangsa itu bangsa pengecut, dan itu dibantu oleh setan besar dunia yang namanya Amerika. Anak-anak di Gaza ngomongnya gini, alhamdulillah telah datang 2 kapal Indo Amerika, telah datang 5 kapal tempur, kapal perang, 5.000 tentara Amerika terpilih, kemudian ratusan pesawat tempur akan menyerang kita. Insya Allah kita syahid, insya Allah susul ayah kita. Malah semangat. Orang Israel yang nonton filmnya, lihat anaknya kan jadi bingung. Hah? Mau nggak? Yang kering juga ada. Mereka jadi bingung. Orang Israel itu kalau perang ya, mereka kan takut pada minuman keras dulu, disuntik agar liar, agar garang. Kemudian apa lagi? Kemudian mereka kelompok-kelompok, disuruh maju malah pada pamit. Dan tentara Israel yang paling top jumlahnya ada 4.000 pasukan khusus. Tetapi perang dengan teman-teman kakak-kakak di Palestina dalam waktu sehari 4.000 orang tumpas, kalah semuanya. Takbir!
yang lain terisa pasukan cadangan. Itu aja maju mundur, berani nggak berani. Kalau kakak kita berani, ini nggak takut. Ada yang kemudian pamit mau pergi ke luar negeri, ada yang lari terkencing-kencing, ada yang pulang ke rumah terkentut-kentut, masuk barat tereo-eo. Stres, belum perang sudah pada stres, nggak pada mau ikut peperangan melawan pejuang-pejuang Islam yang ada di jalur Gaza. Takbir. Duduk rapi kembali. Saya lihat ada yang rapi. Pak Haji yang bajunya putih, celana putih, kain kafannya putih, pegang bendera Indonesia. Maju Pak Haji, ambil hadiahnya. Wah. Masya Allah, Ketua MUI Jawa Tengah, Hafiz Quran, Amin. pemilik pesantren terladan di Indonesia. Salam. Pantes stroknya kuat banget nih. Kemana gue? Badannya kuat banget ya. 50.000. Kalau anak kecilnya gimana Kak Bimo? Anak SD lihat kapal tempur, Bismillah, akan kutumbangkan mereka. Kalau secara hitung-hitungan mengerikan loh teman-teman. Amerika menjajah Afghanistan selama setahun, melemparkan, menembakkan rudal dan bom jutaan kilo. Ternyata yang digunakan menyerang Gaza seminggu ini, 6 hari Israel menyerang ke Gaza itu sama jumlahnya, sama banyaknya dengan Amerika melontarkan senjatanya di Afghanistan selama 1 tahun. Senjatanya canggih, senjatanya mematikan, bahkan senjata ilegal yang dilarang sekalipun dia gunakan. Bom api, bom napalm namanya, ada bom fosfor, itu seperti barang benda kimia yang seperti plastik, kalau kena baju, kena tangan, itu tembus masuk sampai tulang. Orang yang selamat pun menghirupnya nanti akan kena kanker. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Hari ini yang sudah meninggal di Gaza kira-kira 5.000 orang. Puluhan ribu orang terluka. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sedang mereka obat-obatannya sangat terbatas. Baru ada 20 truk masuk dari Mesir lewat Rafah menuju Gaza. Sangat kurang banget. Siapa yang akan belikan makanan buat anak di Gaza? Siapa yang akan belikan baju untuk mereka di Gaza? Siapa yang akan bangun rumahnya kembali? Siapa yang akan tolong mereka? Siapa yang akan dirikan sekolahnya mereka lagi? Takbir! Takbir! Kok bisa begitu orang-orangnya Kak Bimo? Sebentar. Karena di dada mereka ada Al-Quran. Ada apa anak-anak? Ada Al-Quran yang mereka cintai hidup di dada mereka. Duduk rapi kembali. Di Gaza ada TPA nggak Kak Bimo? TPQ? Ada. Berapa jumlahnya? 40.000 TPQ. Kok tahu? Kan Kak Imo nanya. Kita nanya kepada pengelola TPQ, pusat TPQ yang di Gaza. TPQ-nya di rumah sakit, di bengkel, di apotek, kemudian di rumah-rumah. 40.000 menghafal Quran. Kak Bimo sempat dongeng tuh di TK. Rapi lagi ya. Rapi. Anak TK namanya TK Bintang Quran. Kakak nanya, ya anak-anak, siapa yang pengen jadi dokter? Anaknya diem semuanya, karena nggak angkat tangan. Paling 2 anak. Siapa yang jadi tentara? Bingung. Siapa yang jadi presiden? Dalam bahasa Arab ya. Mereka nggak ada yang angkat tangan. Penyanyi nggak ada. Pengusaha nggak ada. Kak Bimo kemudian suuzon. Dosa loh itu. Saya mikir, anak Gaza ini nggak punya cita-cita karena stres dalam perang. Ternyata saya salah, saya dosa, dan pertanyaan saya keliru. Karena kakak ganti pertanyaannya. Ya sudah kalau begitu.
Anak-anak, siapa yang pengen mati syahid? Tiba-tiba 163 anak TK itu mereka berdiri semuanya. Saya! Sampai muncrat. Saya jadi mundur. Astagfirullahaladzim, salah saya. Saya pertanyaan keliru, ternyata merendahkan mereka dengan pertanyaan receh. Saya akhirnya maju lagi dengan nangis. Ya sudah kalau gitu. Siapa yang pengen mati duluan? Tiba-tiba anak TK kecil-kecil tadi, mereka naik bangku, bukan berdiri naik bangku. Saya duluan. Untuk apa? Mengorbankan nyawa, tenaga, pikiran mereka untuk bebasnya Masjidil Aqsa, mewakili kita menjaga masjid yang hebat itu. Takbir! Allah Akbar. Takbir! Jawab, masjid apa yang paling mulia? 100.000 kali nilai ibadah di sana. Masjidil Haram. Masjidil Haram di kota Makkah. 3 masjid suci. Apalagi masjid yang juga utama. 1000 kali lipat nilai ibadah di sana. Masjid Nabawi di kota Madinah. Apalagi masjid yang juga utama. 500 kali nilai ibadah di sana. Masjid apa namanya? Al-Aqsa. Di kota apa? Yerusalem. Yerusalem. Negaranya apa namanya? Palestina. Kawasannya namanya apa? Al-Quds. Negeri Syam. Syam ada di mana? Di Baitul Maqdis yang sangat luas. Baitul Maqdis itu meliputi negeri Syam, sebagian dari Laut Merah, sebagian dari Turki. Itu masuk namanya Baitul Maqdis yang sangat luas banget. Tepuk satu. Terakhir saya akan nanya. Pertanyaannya ada di kata-kata Kak Imo ini. Setan itu Israel itu baik atau buruk? Jahat atau jahat banget? 80 tahun loh sudah menjajah, merebut negara. Israel itu bangsa manusia atau bangsa iblis? Kenapa? Karena mengikuti ajakan iblis, menjajah orang-orang masyarakat muslim di Palestina. Setan itu cakep apa jelek sih? Setan itu wangi atau bau? Keren apa cemen? Setan itu di WC ada nggak? Tong sampah ada? Kuburan ada? Di Comberan ada? Di Kendal ada? Loh kok ada? Tak ada? Di sini ada? Ada. Setannya sedang duduk atau berdiri? Berdiri? Berdirinya di depan atau di belakang? Celananya warna apa? Loh. Bajunya warna apa? Pakai peci? Tangannya megang apaan? Oh, naiki. Ngenyek naiki. Jadi setannya berdiri. Katok ireng. Kelambi biru. Pakai peci. Pegang mic. Aku dong. Awas ya yang bilang setan, saya nggak terima nanti malam. Saya datangi kamu. Saya akan datang ke rumahmu berubah jadi pocong warna pink. Gambar LOL. Takut nggak? Kalau ada setan seneng banget saya. Setan nongol langsung bilang aja, "Hei setan, salam dari Binjai." Emang nggak takut? Ya sudah, kukutuk kalian semua jadi orang kaya. Kutukannya bagus banget ya. Kamu juga mau dikutuk? Tepuk satu, tepuk dua. Saya lihat ada yang rapi. Dari sini sudah saya lihat satu. Di sini satu, di situ satu, sini belum ada. Coba perbaikan. Apa alasan anak-anak Palestina menghafal Quran? 1. Sebutkan nanti ya. Ada 4.
Kami belum disebut berbakti pada ayah bunda jika mereka belum menggunakan mahkota dari cahaya surga. Hah? Jadi anak-anak di Gaza itu menghafal Quran untuk membuktikan dia anak yang berbakti orang tua. Puncaknya nanti lihat ibunya menggunakan mahkota cahaya di surga. Ayahnya menggunakan baju hijau, lapis 62 cahaya. Ibu! Akhirnya mereka masuk surga. Surganya yang seluas langit dan bumi. Wow, amazing. Pohonnya akar di atas, buahnya di bawah. Musiknya dari angin, tanahnya dari intan permata. Sungai surganya dari air susu, air madu. Lain di Berangsong, sungainya coklat kayak coffee mix. Diminum langsung mencret. Tapi mereka ingin ayah bundanya masuk surga. Yang kedua, kata mereka, kami sudah janjian. Janji nanti siapa yang paling tinggi rumahnya di surga. Dada Al-Fatihah. Akun di Al-Baqarah. Ya, kalah tinggi, kalah luas, kalah banyak. Siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen rumahnya paling gede? Siapa yang pengen kolam renangnya paling luas, paling wangi? Siapa yang pengen paling komplit mainannya? Siapa yang pengen paling canggih handphonenya? Enggak ada, enggak butuh handphone salah lagi ya. Siapa yang pengen di surga kumpul sekeluarga? Kumpul dengan kakek neneknya. Siapa sayang ayah? Sayang ibu? Sayang kakek? Sayang nenek? Sayang embek? Kamu dicium kambing? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Ternyata kata anak Gaza tuh, orang yang paling tinggi rumah di surga adalah yang paling banyak bacaan Qur'annya. Baca lagi, naik lagi, baca lagi, naik lagi. Dada Al-Fatihah, dada Al-Baqarah, aku hafal Ali Imran, aku hafal Al-Muminun, aku hafal Al-Mursalat, aku hafal Anas. Di surga nanti yang paling tinggi derajatnya yang hafal Anas. Adik-adik sudah hafal Anas belum? Sudah hafal Anas? Berarti nanti kalian surganya paling tinggi. Amin. Tapi Anasnya dari Al-Fatihatul Baqarah, Ali Imran, Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Radu, Ibrahim. Dari awal sampai akhir. Bukan Anas doang. Tepuk 1, tepuk 2. Yang ketiga alasannya, pertama berbakti orang tua, kedua rumah tertinggi di surga. Yang ketiga, perhatikan, kami ingin bebaskan Masjidil Aqsa dari penjajah Israel dengan Al-Quran. Karena dulu Umar mengirimkan 4.000 penghafal Quran, Salahuddin Al-Ayyubi 3.000 penghafal Al-Quran paling depan. Al-Aqsa dibebaskan dari tentara Romawi. Dan kami akan bebaskan lagi dengan Al-Quran yang di dada kami. Oh la la la, oh li li li. Ayo duduk rapi. Bismillah. Allahu Akbar. Zaman Umar takbirnya menggelegar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Musuhnya orang Romawi nggak bisa takbir, malah teriak. Ole, 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 ole. Allahu Akbar. Ole, 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 ole. Lama-lama terpesona, aku terpesona, memandang gigiku yang ompong. Ngeri nggak giginya? Keropos sih ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Nabi Muhammad tuh kalau perang wasiatnya, perempuan, anak-anak tidak boleh disakiti, tawanan jangan disiksa, pendeta jangan dibunuh, gereja jangan dihancurkan, pohon jangan ditebang, binatang jangan dibantai, senjata tak boleh dikasih racun, jenazah tidak boleh dicincang,
Tapi Israel ini kejam luar biasa. Anak SD ketangkep, diinjak-injak, dipukul pelan berulang kali. Pingsan. Kemudian dikencingi sama tentara Israel. Kemudian si tendang-tendang lagi, tendangan orang dewasa. Na'udzubillahimin. Astafi. Apa mereka kapok berjuang? Tidak. Nanti sehat, juang lagi. Nanti demonstrasi lagi. Nanti lempar batu lagi. Takbir. Takbir. Ulangi ya. Berbakti orang tua, rumah tertinggi di surga. Yang ketiga, bebaskan Al-Aqsa. Yang terakhir, alasan mereka ngapal Quran adalah Ustazah bisa diminimalisir nggak bolak-baliknya? Nutupi Anda yang belakang. Alasannya adalah jika mereka sakit akan berobat dengan Al-Quran. Bom berjatuhan kayak kemarin. Ada yang tangannya patah, kakinya hancur, perutnya terbuka, rahangnya pecah. Kan rumah sakit juga dibom, obat-obatan habis. Gimana mereka berobat? Ada yang dioperasi potong kaki, ada yang dilepas kakinya, tangannya amputasi, kemudian nggak pakai obat bius. Sakit nggak kira-kira? Ada ibu yang melahirkan karena lemah, anaknya kembar 5, operasi dikeluarkan bayinya nggak pakai bius. Sakit nggak kira-kira? Kakak punya teman di sana, perempuan menikah dengan laki-laki, tahun pertama hamil, kembar 5. Tahun kemudian hamil lagi, kembar 6. 2 tahun menikah, punya anak 11. Wow, amazing, ajaib dari Allah. Ternyata kalau mereka melahirkan C1 nggak disuntik untuk bius, tapi dikeluarkan dengan secara langsung. Sakit nggak? Ternyata cara menghilangkan sakitnya dengan membaca Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dilepas kakinya, dikelupas dagingnya dengan pisau, digergaji tulangnya, nggak sakit karena sudah baca Al-Quran sampai merah wajahnya. Dan mereka siap untuk dioperasi lagi seandainya terkena serangan jahat dari Israel yang brutal. Takbir. Sebutkan 4 alasan mengapa mereka menghafal Al-Quran. Yang siap boleh maju. Yang jilbabnya warna coklat tengah itu, silakan berdiri. Saya hitung sampai 5, sudah sampai depan. 1, 50.000 yang pertama. 2, 3, 4, kamu maju. 5, silakan. Siapa namanya? Luar biasa, Warsono ya. Wulan. Oh, namanya Wulan. Wulan, sebutkan 4 alasan mengapa anak Gaza begitu semangatnya menghafal Quran. Karena ingin dapat rumah yang tinggi di surga. Oh, 1, 2. Ingin menyayangi orang tua. Orang tua, mensurga orang tua ya. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga, ingin mati dengan syahid. Mati dengan syahid saat menjaga Aqsa dengan Al-Quran di dada mereka ya. Yang terakhir. Yang jika sakit tadi. Ingin membaca Al-Quran. Ingin baca Al-Quran, kan tiap hari baca Quran meskipun nggak punya Al-Quran. Karena mereka tidak ingin merasakan sakit, jadi ingin membaca Al-Quran, merasakan senang. Tepuk tangan yang meriah semuanya. 50.000 rupiah untuk Wulan. Silakan duduk di antara 2 sujud ya. 100.000. Laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Pertanyaan apa rapi-rapian? Rapi-rapian aja. Tepuk 1. Pertanyaan cuma 1 loh.
Baik. Yuk kita nyanyi dulu. Saat langit berwarna merah, sangga dan kerikil perkasa berlarian, meluncur laksana puluhan peluru terbang bersama teriakan takbir. Merah saga, 1, 2, 3. Saat Loh. Hai mujahid muda, maju ke hadapan. Oh, belum diajarin? Ya udah bareng ya. Dengarkanlah di sepanjang malam bersujud. Hari ini kita akan berjuang. Bisa lagunya? Bisa? Bisa? Bareng-bareng ya. Diputusin pacarmu, jangan no comment. Emang wali kelasmu Bunda Korla? Kok lagunya itu nggak ada ilmunya, nggak ada pahalanya, malah makin lemah iman, jadi mudah jadi orang munafik. Nih bisa ya. Aku pernah bermimpi menjadi bintang yang paling bersinar. Bisa kan? 1, 2, 3. Wongkong ini kok dibanding perjuangan KO, perjuangan Palestina. Apa kalian mencintaiku, Besti? Beneran? Terima kasih, sarangeo. Gimana? Kita ini di masa Rasulullah, dan mereka berjuang dengan para sahabat. Sekarang kita di zaman sekarang, kita ini berjuang bersama umat Rasulullah yang ada di muka kami semuanya. Semuanya umat Nabi Muhammad, perjuangkan ya. Dirimu ya Rasulullah ibarat bulan purnama. Bisa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cikini kegondang dia. Aku kurang ngajari Pak. Jakarta kejauhan. Madura. Lagunya baper banget gitu, kenapa? Saya sungguh-sungguh menyemangati perjuangan, lagunya malah cinta-cintaan. Kamu sudah punya istri? Tabung 1, tabung 2. Palestina, Palestina. Kepoin. Nanti pulang ambil HP, pinjam HP ayah bunda. Kepoin tentang Palestina. Kabar Palestina hari ini, kabar Gaza hari ini, korban perang di Palestina. Kepoin. Masukkan Al-Aqsa di hati kita, masukkan derita sahabat-sahabat Palestina di hati kita. Nanti kita akan jadi orang yang berbeda, punya semangat memperjuangkan keselamatan, kehormatan umat Islam sedunia. Takbir! Letakkan tangan di dada. Sebagai pejuang, letakkan tangan dada, tirukan suara saya. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Malah ngupil kamu. Aku harus sehat. Aku harus soleh. Aku harus berjuang. Aku anti malas. Aku anti bully. Aku anti narkoba. Aku anti cuek. Aku
Al-Aqsa bebaskan, Gaza menangkan. Ya ulang ya. Palestina, Palestina. Palestina, Palestina. Al-Aqsa, Al-Aqsa. Gaza, Gaza. Gaza, Gaza. Israel, Israel. Baik. Kamu maju ke depan. Ambil hadiahnya. Saya hitung sampai 5. 1. Yang paling rapi. 2. 3. 4. Silahkan nenek. Nanti kan jadi nenek juga. Masih dicari yang paling rapi tetap. Siapa namanya? Bilqis. Istrinya Nabi Sulaiman. Bilqis, kamu rapi, semangat. Tapi yang rapi kan bukan cuma Bilqis aja ya? Iya kan? Yang lain juga rapi kan? Depan belakang perhatikan. Bilqis mendapatkan hadiah Rp50.000. Pegang dulu uangnya. Kemudian masih ada sisa Rp50.000 kan? Sebut 3 teman laki-laki dan 2 teman perempuan yang masing-masing ditraktir 10 ribuan. Paham? Karena tadi udah perempuan, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Sebutkan masing-masing ditraktir 10 ribuan. Karena dapat nikmat, wa amma binikmati rabbika fahadis. Sebarkanlah, sampaikanlah. Sebutkan namanya. Cahaya. Cahaya sama siapa? Ustadznya. Yanda. Yang laki-laki boleh kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 anak laki-laki. Sana ada, sana ada. Adi, mana Adi? Oh. Masih hidup Adi? Masih. Oh, belum meninggal tuh kamu. 1 lagi, 2 lagi. Bima. Bima itu aku loh. Bima yang hitam atau yang imut? 1. Apa? Katanya Bima yang imut. Gak jadi imutnya. Jangan gede rasa loh. 1 lagi. Ayo. Akil. Harga. Oh, Arga. Siapa? Haki. Oh, pantas Haki hidungnya kembang kempis. Kembali duduk ke tempat semula. Silakan kembali dan jangan ganggu yang masih hidup ya. Tepuk 1. Angkat tangan 1. Kalau saya bilang jadi anak soleh yes, rajin yes, nakal no. Jadi anak soleh, anak rajin, anak pintar, anak cengeng. Jadi rajin belajar, rajin ibadah, rajin membaca, rajin berdoa. Angkat tangan 2. Awas bau ketek berbahaya. 5 hari nggak mandi. Jadi rajin sekolah, rajin ke masjid, tambah iman, tambah ilmu, tambah soleh, tambah perhatian, tambah rajin, tambah gendut.
Ya nggak apa-apa lah, yang penting sehat. Tepuk 1, tepuk 2. Allah maha melihat, malaikat mencatat. Semua donasi yang kalian berikan dipahalai Allah. Semoga dilipat gandakan rezekinya. Amin ya robbal. Dan untuk keluarga besar Al Kausar, Allah hujankan berkah dimanapun mereka berada. Amin ya robbal. Terima kasih sudah mendengarkan cerita tentang anak-anak Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kirim kontainer makanan, obat-obatan ke Palestina, takbir. Kasih. Baik, demikianlah tadi sambutan dan dongeng yang luar biasa, pengalaman yang indah dari Kak Bimo. Ya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Kak Bimo. Lebih meriah, yang paling meriah dapat door prize, ada 5 door prize. Nah, nanti setelah ini ada door prize ya, jangan bubar dulu. Baik, sekarang waktunya adalah untuk penyerahan hasil donasi kalian semua ya, kepada Ustadz Eko Widiono sebagai Kepala Sekolah SDIT Al Kausar. Saya harap, saya silahkan menyerahkan, dan perwakilan dari tim Aksi Solidaritas Palestina ya, tim dari Kak Bimo atau dengan Kak Bimo langsung monggo. Ya, inilah hasil donasi yang berhasil dikumpulkan dari seluruh siswa-siswi SDIT Al Kausar, baik dari SD dan TKIT. Semoga Allah membalas segala kebaikan kita semua. Semoga anak-anak Palestina pun ikut merasakan bahagia, dan persaudaraan kita langgeng sampai di akhirat kelak, kita bertemu mereka di surga. Amin ya rabbal alamin. Donasi ya. Foto Pak. Baik.